wabarakatuh. Baik lagi dengan saya Jessi Intasari Fitri. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial dan menunjukkan macam-macam model ekonometrika yang bisa digunakan untuk menganalisis data. Selain mengestimasi data dengan cara model linear, ada beberapa model lain yang dapat kita gunakan, yaitu resiprokal, double log, eksponensial, sumi log, dan juga log inverse. Selain itu, terkadang peneliti dihadapkan dengan tidak semua model mempunyai konstanta, yang berarti garis grafik memotong tepat pada titik nol. Maka dari itu, kita dimungkinkan untuk mengestimasi model tanpa konstanta. Dari model-model tersebut berarti terdapat 7 model yang dapat digunakan. Dari sekian banyak model yang telah kita ketahui, bagaimana cara kita menentukan model mana yang akan kita gunakan? Untuk menentukan model yang akan kita gunakan itu cukup mudah dengan melakukan pendekatan-pendekatan. Yang pertama yaitu dengan landasan teori, kemudian dengan pendekatan penelitian terdahulu, data yang tersedia, kemampuan dan kompetensi sebagai seorang peneliti. Pada video kali ini saya akan mengestimasi data faktor produksi jagung. Variabel independen yang saya gunakan yaitu luas lahan, tenaga kerja dan bibit, dan variabel dependennya yaitu produksi jagung. Saya menggunakan 30 responden dan saya akan menggunakan metode OLS dengan 7 bentuk model yang berbeda. Model yang pertama itu adalah model linear berganda dengan fungsional YT sama dengan beta 0 ditambah beta 1x1t ditambah beta 2x2t ditambah beta 3x3t ditambah ET. Pertama itu kita instruksinya itu adalah file 21, kemudian masukkan lokasinya. Lokasi data yang akan kita gunakan. Klik kanan, properties, kemudian sampel. Saya menggunakan 30 sampel dan instruksi berikutnya itu adalah read. Setelah read itu ada instruksi OLS yaitu isinya YT, X1, X1T, X2T, X3T, garis miring PCOR dan juga PCOV. Instruksi terakhir itu adalah stop. Kemudian kita run. Setelah hasilnya keluar seperti ini, kita pindahkan hasilnya ke Word. Kemudian kita masuk ke instruksi model yang lain. Kemudian model kedua yaitu model linear tanpa konstanta. Jika kita menggunakan analisis tanpa konstanta, kita bisa merubahnya hanya pada instruksi OLS, kita tambahkan instruksi non const. Kita pindahkan.
Kemudian model ketiga yaitu model double log. Model ini menggunakan logaritma natural untuk kedua sisi persamaannya. Rumus eksponensialnya adalah YT sama dengan beta 0 XT, beta 1 eksponensial ET. Kemudian ditransformasikan menjadi ln YT sama dengan ln beta 0 ditambah beta 1 ln X1T ditambah beta 2 ln X2T ditambah beta 3 ln X3T ditambah ET. Kemudian pada model double log itu kita merubah nama variabelnya itu dengan cara kita tambahkan di sini generate, YT-nya kita rubah menjadi LY. LX1 sama dengan log X1T. Jadi dari X1 kita rubah menjadi LX1. Seperti itu juga dengan X2. Kemudian jangan lupa kita rubah juga di bagian instruksi OLX-nya, kita rubah dengan nama variabel yang udah kita rubah. YT kita ubah menjadi LY, X1T kita ubah jadi LX1, LX2, LX3. Consnya kita hapus. Kemudian klik run. Setelah hasilnya kita dapatkan, pastikan tidak ada error. Kita pindahkan ke Word. Model keempat adalah model eksponensial. Rumus fungsionalnya adalah YT sama dengan eksponensial beta 0 ditambah beta 1 X1T ditambah beta 2 X2T ditambah beta 3 X3T ditambah ET. Kemudian ditransformasikan agar dapat diestimasi menjadi ln YT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1T ditambah beta 2 X2T ditambah beta 3 X3T ditambah ET. Pada model ini hanya variabel dependen yang dirubah, sedangkan variabel independen tetap. Instruksi eksponensial ini kita tidak menggunakan perubahan pada variabel independennya. Jadi yang dirubah hanya variabel dependen. Karena variabel independennya tidak dirubah, jadi instruksi OLS-nya tetap X1T, X2T, X3T. Jadi yang dirubah hanya variabel dependennya. Kemudian kita run. Sama seperti tadi, kita masukkan ke Word. Model selanjutnya yaitu model semilog. Model ini adalah kebalikan dari model eksponensial. Fungsionalnya adalah eksponensial YT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1T ditambah beta 2 X2T ditambah beta 3 X3T ditambah ET. Kemudian ditransformasikan menjadi
YT sama dengan ln beta 0 ditambah beta 1 ln X1T ditambah beta 2 ln X2T ditambah beta 3 ln S3T ditambah ET. Model semilog ini adalah model kebalikan dari model eksponensial. Jadi di sini tadi kita tidak menggunakan perubahan model independen. Nah, di model eksponensial ini kita tidak menggunakan perubahan model dependen. Jadi kita menggunakan hanya perubahan model independen. Seperti ini. Nah, karena yang kita gunakan itu adalah variabel independen yang kita rubah, jadi variabel dependennya tetap YT dan variabel independennya kita rubah menjadi LX1, LX2, LX3. Run. Sama seperti tadi, kita pindahkan ke Word. Model keenam adalah model resiprokal. Fungsionalnya adalah YT sama dengan beta 0 ditambah 1 per X1T beta 1 ditambah 1 per X2 beta 2 ditambah 1 per X3 beta 3 ditambah ET. Pada model ini berbeda dengan model sebelumnya yang variabel X-nya sejajar pada variabel Y-nya. Untuk itu kita perlu merubahnya dengan instruksi generate. Instruksi generate ini akan membentuk variabel baru. Misalnya saya akan merubah variabel X1T menjadi 1 per X1T dengan nama JS. Kemudian X2T saya rubah menjadi 1 per X2T dengan nama IN. X3T saya rubah menjadi 1 per X3T dengan nama SF. Di model ini kita membuat nama baru untuk masing-masing variabelnya. Di sini saya rubah menjadi JS, IN, dan SF. Perubahan ini dengan menggunakan instruksi generate. Instruksi OLS-nya kita rubah juga. Kita klik run dan hasilnya kita pindahkan ke Word. Model terakhir adalah model log inverse. Model ini adalah gabungan dari model eksponensial dan juga model resiprokal. Fungsionalnya adalah YT sama dengan eksponensial beta 0 dikurang 1 per X1T beta 1 dikurang 1 per X2T beta 2 dikurang 1 per X3T beta 3 dikurang ET. Kemudian ditransformasikan menjadi ln YT sama dengan beta 0 dikurang 1 per X1T beta 1 dikurang 1 per X2T beta 2 dikurang 1 per X3T beta 3 dikurang ET. Model terakhir adalah model log inverse.
Di sini kita menggunakan model reciprocal, yang berbeda hanya kita tambahkan perubahan pada variabel YT-nya. Jadi kita tambahkan pada model reciprocal ini yaitu perubahan variabel YT. Jangan lupa untuk mengganti variabel YT pada instruksi OLS. Kemudian kita run. Setelah hasilnya keluar, kita pindahkan lagi ke Word. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.